Masyarakat Indonesia tuh alhamdulillah mayoritas itu udah mulai melek terhadap genosida yang terjadi di Palestina. Jadi kedatangan aku kali ini ke Masjid Al-Azhar terkait menceritakan berbagai hal terkait Palestina dan Gaza. Masyarakat Indonesia tuh alhamdulillah mayoritas itu udah mulai melek terhadap genosida yang terjadi di Palestina. Jadi sudah bisa melakukan berbagai civil movement ya untuk mengimbangi narasi-narasi pro-Zionis, dan aku selalu percaya dengan kekuatan masyarakat bahwa kita semua punya power untuk bersuara. Tapi kita harus ingat sekarang ini Gaza lagi ada di final stage of genocide. Jadi harus lebih lantang bersuara lagi, semakin louder dan semakin kuat lagi berjuang. Awalnya peduli Palestina karena saya kuliah di Malaysia dan ada classmate saya orang Palestina, jadi memaparkan terkait hal-hal yang nggak lazim terjadi di Palestina, penjajahan dan lain sebagainya. Terus juga saya pernah nge-host program Muslim Travelers selama 5 tahun dan banyak dibantu oleh orang-orang Palestina di negara-negara yang dimana Muslim itu minoritas, di negara-negara Eropa. Jadi semakin dekatlah dengan isu itu sampai akhirnya semakin banyak tragedi yang memilukan. Ada tragedi Sheikh Jarrah, terus juga ada 7 Oktober sekarang, dan itu yang membuat genosida semakin brutal terjadi di Gaza. Jadi ya semakin teraktivasi untuk membela, apalagi kita sebagai Muslim, kita ada keimanan di sana, kita harus membela Baitul Maqdis. Karena bahkan Rasulullah pun sudah membuat roadmap untuk pembebasan Baitul Maqdis dari zaman Rasulullah memimpin umat Islam. Kemarin sampai ingin langsung ke Palestina Kak, sampai lewat jalur laut. Oke. Jadi Ceritanya kemarin tuh saya ikut gerakan namanya Global Sumut Flotilla yang digagas oleh para bule-bule itu, aktivis dunia yang peduli isu genosida yang masih terjadi di Gaza. Dan Masya Allah banget pengalamannya. Saya ikut pemantapannya di Tunisia yang rencananya dari Barcelona kita mau berlayar bareng menuju perairan Gaza untuk membuat koridor kemanusiaan di sana, breaking the siege menuju Gaza. Dan startnya aku dan teman-teman Indonesia dari Tunisia. Kenapa Tunisia nggak ke Barcelona? Karena Tunisia tuh nggak ada visa, jadi lebih mudah untuk kita ikut di tengah-tengah dari Tunisia itu. Dan ya kurang lebih gitulah. kamu Oke. Proses kakak ikut mendaftar nggak sih Kak ke? Iya, daftar. Seperti apa sih mungkin, dan berapa orang dari Indonesia yang ikut berjuang ke sana? Oke, jadi waktu itu daftar aja, emang saya cari infonya, saya cari tahu. Sengaja cari. Karena waktu itu saya ngeliat ada banyak aktivis Malaysia yang datang ke Indonesia, ke AQL, AKOL di Tebet. Terus cerita bahwa mereka mau ikut join Global Sumut Flotilla, mereka part of Sumut Nusantara. Terus cari infonya, daftar, terus dipanggil gitu, dan ya jadi ikut berlayar. Lolos. Iya. Berapa orang Kak? Dari Indonesia tuh sekitar 30 ya tadinya, cuma sekarang yang berlayar jadi 3. Siapa aja Pak? Kak Wanda Hamidah, Ustadz Hussein Gaza karena itu komandan kita semua, dan Fatur. Oke. Dari 10 yang Dari 30 dari 30 sampai sana sisa 3 yang dari kepilih, karena itu banyak sekali sih dinamikanya, birokratik failure-nya, terus dibob 2 kali, sabotase kapal, kapten kapal banyak yang hilang, ada lagi hilang lagi, diancem terus kabur. Kapten kapal itu paling susah dicari. Jadi emang ada usaha taklis besar ya, jadi pengurangan kapal jadi tidak layak dipakai berlayar lagi. Jadi mau nggak mau emang harus ada pengurangan jumlah aktivis yang ikut. Dan Indonesia itu sebenarnya tidak kuat secara diplomatic value-nya. Jadi setiap kapal itu dipilih ada komposisi orang-orang yang berasal dari paspor kuat dan allies Israel kayak US, Inggris, terus Jerman dan lain sebagainya. Dan juga diprioritaskan strong figure seperti politician, menteri, cucunya Nelson Mandela dan orang-orang kuat lainnya. Jadi dalam satu kapal komposisinya, kalau IDF mau merapat dan dor gitu, mereka mikir-mikir lagi. Indonesia kan nggak kuat, nggak ada hubungan diplomatik dan lain sebagainya. Tapi kita bangga ya nggak ada hubungan diplomatik. mau ikut Jadi tapi emang ya nggak terpilih karena
bargain powernya tuh kurang, nggak kayak orang-orang dengan paspor kuat lainnya. Tapi Kawanda itu politician hitungannya. Oh, pernah jadi anggota DPRD Jakarta. Jadi dianggap lebih politician VIP. Terus sudah berjuang sejauh itu, dirimu nggak? Sedih banget lah, nangis. Saya masih ikhtiar, iyalah, saya masih usaha, datang ke pelabuhan tiap hari, mencoba berbagai kemungkinan. Orang udah pulang, saya masih stay. Dan akhirnya memutuskan it's enough, harus move on. Dan akhirnya saya terbang ke Jordan untuk melakukan penyaluran dari jalur darat lewat Jordan. Kak, nggak semua orang mau ke sana karena taruhannya nyawa ya. Tapi yang daftar banyak banget loh. Iya. Apa yang membuat kamu kuat sampai pengen ke sana? Karena ngerasa kalau diem tuh aneh. Dan aku ngerasa kalau kita tetap diem, makin banyak juga orang yang kepengaruh narasi normalisasi dan jadi komplisit gitu. Orang yang gimana ya, nggak masuk akal banget deh. Jadi kayak menurut aku, semoga ya orang kayak kebuka matanya, kayak ini nih si Ciki udah anak muda, kayak ya ini gitu, dia aja ikut, masa gue nggak melakukan sesuatu sih. Jadi harapannya aku yang sering dipandang sebelah mata ini, yang ya orang nggak nyangka, tapi ternyata actually aku berusaha untuk melakukan sesuatu. Dan aku berharap teman-teman juga melakukan sesuatu yang lebih keras lagi, karena ini basic humanity. Ketika aku ketemu di sana dengan aktivis internasional bule-bule yang bahkan nggak ada alasan keimanan, mereka pure kemanusiaan, tapi lebih keras berjuang, dan kita ngekor di belakangnya, itu rada bikin malu sih. Sementara di Indonesia narasi normalisasi bahkan dari pemerintahan makin digaungkan gitu. Jadi ya menurut aku dan teman-teman melakukan aksi nyata untuk menggugah teman-teman lainnya. Dan harus diingat, exposure-nya jangan ke kita, tapi selalu ke Gaza, terhadap genosida yang sampai sekarang masih terjadi di Gaza. Exposure-nya harus selalu ke Gaza, karena kita tidak akan melakukan pelayaran Global Summit Flotilla kalau tidak ada genosida yang sedang dilakukan Zionis penjajah Israel di Gaza. Kak Ciki, kan kita melihat Spanyol dan Italia mengirimkan kapal untuk mengawal. Harapannya apakah Kak Ciki berharap Indonesia bisa melakukan hal yang sama? Iya dong Pak, yes please. Please dukung pelayaran ini, kirim kapal gitu, please. Kak, boleh sedikit dirunut gak sih dari Indonesia berangkat ke Malaysia? Dari Malaysia ya startnya? Startnya di mana Kak? Iya, aku dari Indonesia terbang ke Tunisia. Langsung terbang naik pesawat ke Tunisia? Naik kapal di mana Pak? Naik kapalnya dari Tunisia menuju perairan Gaza. Sebelumnya ada tim dari Barcelona merapat ke Tunisia, yang rencananya kita rame-rame berlayar ke perairan Gaza. Tadinya rencananya kayak gitu. Terus dalam perjalanan bawa apa aja Kak di kapal? Bawa aid ya, bawa humanitarian aid. Aku ngelihat beberapa land team yang teman-teman Tunisia waktu mempersiapkan tuh banyak masukin gandum, terus beras Arab, terus susu bayi dong, kaleng-kaleng gitu. Wah, bener-bener kayak karena mereka ada yang cerita ini bayi-bayi udah nunggu di pantai, jadi mereka bikin tenda udah sampai ke pantai, saking udah kayak di mepet-mepetin gitu, dibom-bomin sampai mepet gitu ke pantai-pantai. Jadi ya banyak humanitarian aid yang dibawa. Tapi intinya adalah bukan hanya soal bantuannya, tapi soal membuka koridor kemanusiaan lewat jalur laut dan breaking the silence. Jadi bukan hanya breaking the siege, tapi breaking the silence, kayak bikin civil movement ini nyata dan memecah konsentrasi Israel terhadap genosida. Jadi mereka pasti mikir kan bagaimana memblokade banyaknya kapal-kapal ini. Gitu. Sekarang sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah pelayaran Gaza Freedom Flotilla, itu belum ada yang berhasil menembus perairan Gaza. Yang paling dekat ada aktivis personal namanya Rachel Corrie, tapi habis itu beliau juga meninggal di bulldozer di West Bank ketika memperjuangkan pemukiman rakyat Palestina. Terus yang kedua paling dekat tuh Handala, sekitar 200 meter dari garis pantai Gaza. Terus yang ketiga yang kedua Madlin, yang ketiga Handala, terus yang sekarang nggak tahu, masih diikhtiarkan untuk menembus perairan Gaza. Terakhir setahu aku lagi pada di Sisilia ya, Portobello.
Iya Kak, Porto Palu, karena kapal-kapalnya banyak yang bolong, disabotase. Bahkan terakhir kapal Familia yang ada Tiago itu mesinnya disabotase dan mereka dibagi-bagi ke kapal-kapal lainnya, ke kapal Mali, kapal Derbala dan lain sebagainya. Dari mana kapal apa? Aku tuh lupa tadinya ke bagian kapal apa, cuman akhirnya kan nggak dapet lagi karena itu listnya tuh setiap hari, bahkan sehari ada berapa kali diacak-acak lagi. Tapi sempat melakukan perjalanan laut. Enggak. Oh enggak. Tapi Sampai sempet udah mau berlayar, udah matiin HP, udah matiin iPad buat dititipin temen di KBRI, udah bawa carrier jalan 2 kilo menuju pelabuhan Sidi Bosaitnya. jalan kaki. Iya, karena kan nggak, ya kita parkirnya jauh gitulah bisnya. Jadi udah kayak berasa mau berlayar banget, udah nyerahin paspor apa, cuman tiba-tiba dang gitu nggak jadi. Terus besoknya dinamika lagi, berbagi dinamika, nggak jadi karena banyaknya sabotase dan bureaucratic failure. Dan juga pada saat itu politik negara Arab lagi nggak stabil. 2 kali kapalnya itu dibom, kapal Alma dan kapal Familia dibom drone, yang ternyata setelah ditelusurin kabarnya drone itu berasal dari pangkalan militer Amerika yang ada di Malta. Malta itu jaraknya 200 km aja dari pantai Tunisia, kayak Jakarta Bandung. Jadi ya mungkin Israel minta tolong Amerika untuk menekan Tunisia gitu. Dan pada saat itu dalam 12 jam ya, Israel ngebom Lebanon, Israel ngebom Qatar, Israel ngebom Yaman. Jadi emang panik Israel sebenarnya. Dan sekarang kan Israel lagi kena tsunami kenyataan bahwa negara-negara yang biasanya mendampinginya jadi allies-nya udah mulai memunggunginnya, rasain. Gitu. Kak, izin sama keluarga seperti apa sih Kak? Kan di sana tuh kita berjuangnya syahid mungkin ya, siap untuk menghadapi resiko apapun. Oke. Berat nggak sih ayah melepas Kak Cici untuk berangkat? Ayah berat banget sih. Berat banget. Jadi sebenarnya saya izinnya tuh dari semenjak saya daftar. Ayah tuh nggak ngizinin. Kamu gila ya adek gitu. Terus sempat aku masih ayah paham, terus ya akhirnya ayah berusaha ngerti sampai ayah datang ke acaranya, ngobrol sama Ustadz Bahtiar Nasir, ngobrol sama Ustadz Hussein Gaza dan ustadz-ustadz lainnya, dan ya akhirnya ayah ngerelain sih, doain, karena aku bilang ayah mau ayah rana atau enggak kayaknya I'll go gitu, ini kayak udah bener-bener kayaknya calling aku di sini, jadi lebih baik ayah doain aku aja gitu, kayak gitu sih. Terus akhirnya ayah ngizinin dan ayah tahu ini perjuangan dari bertahun-tahun yang lalu aku perjuangin. Apa alasan ayah akhirnya ya udah? Ayah paham ada hujah di situ, ada hujah yang harus diperjuangkan di situ, ayah paham. Oke. Ini mau nangis. Ya Allah, Masya Allah. Apa lagi ya? Tapi perjalanannya berapa lama sih Kak untuk sampai akhirnya di Pantai Gaza? Sampai akhirnya mungkin doanya kamu nggak jadi ikut. Iya, mau jadi doa ayahku, aku nggak kepilih. Aku tuh udah aku tuh ikut semua pelatihan, absensi, aku aktif banget biar kepilih, tapi at the end paspor aku lemah. Paspor Indonesia lemah, jadi tidak terpilih menjadi komposisi yang dipilih untuk bisa mengisi kapal gitu ya. Sebel banget, tapi ya udah. Berapa lama ya? Aku lupa, pokoknya total 20 harian aku di sana yang menunggu dengan ketidakpastian. Itu lama sih. Gak jadi berangkat. Nah, Kawanda sendiri belum sampai juga ya? Belum, masih di Porto Palu. Bahkan tahu aku kapalnya Kawanda kan bocor. Tadi pagi aku WhatsAppan. Dan Kawanda sekarang in charge di kapal Nusantara ya. Kayaknya yang di kapal Kawanda itu dipindahin ke kapal Nusantara atau gimana, aku juga kurang paham. Kawanda cuma bilang doain ya Ciki ini amanah gini-gini, karena ada banyak sekali dinamika. Terus kapten kapal Kawanda juga tiba-tiba kabur gitu, pada udah ngambil uangnya gitu-gitu deh. Kayak emang kapten kapal tuh dari kemarin tuh kayaknya yang paling sering diancam tuh kapten kapal. Udahlah susah nyari kapten kapal yang paham kemaritiman dan lain sebagainya, dan paham cara mengoperasian kapal. Giliran dapat juga pada diancam-ancam. Jadi ya udah, sekarang kapten kapal
Kawanda kabur. Terakhir itu. Tadi pagi. Nasibnya gimana sekarang? Masih di pelabuhan sih, setahu aku. Pelabuhan Porto Palu itu. Ya, kondisi masih selamat. Iya, di Italia. Di Italia. Tapi informasi terakhir mereka pasti akan sampai ke Gaza. Jadi dalam sejarah pelayaran belum pernah ada yang bisa sampai ke Gaza lewat jalur laut. Dalam sejarah belum pernah ada. Tadi kan aku cerita, paling dekat itu namanya Rachel Corrie, tapi abis itu di Bulldozer di West Bank. Kedua Madlin, jarak 200 km. Ketiga Handala, itu semakin jauh lagi kalau nggak salah jaraknya. Emang belum ada, tapi it keeps going, pelayaran itu. Walaupun nggak pernah ada yang bisa menembus, tapi ikhtiar dan gaung perjuangan itu yang diusahakan. Jadi tujuan utama emang membuka koridor kemanusiaan, breaking the siege. Tapi tujuan paling utamanya adalah breaking the silence. Kalau kata Ustadz Hussein Gaza gitu. Terus langkah apa nih bisa sampai ke sana? Langkah apa? Berjuang apa nih untuk? Kalau ada lagi sih aku mau ikut lagi. Ah, serius? Iyalah, emang banget. Nggak, maksudnya nggak tahu ya, gemes. Lebih ke karena gemes aja sih. Motivasinya untuk anak-anak muda. Anak-anak muda yang mungkin punya tekad yang luar biasa. Aku mungkin nggak punya tekad. Kamu namanya siapa? Titi. Kak Titi. Ih, Masya Allah. Yang penyanyi itu ya, Tiara. Titi DJ. Masya Allah. Oke, buat teman-teman yang punya, aku mau kasih tahu aja sih ke kalian, buat anak-anak muda di Indonesia yang mungkin nggak pernah speak out terkait Gaza, yang terus, makasih Dila. Oke, untuk anak-anak muda yang nggak pernah speak out terkait Gaza, yang terus membandingkan Gaza dengan apa yang terjadi di Indonesia atau di Papua misalnya, itu tidak binari, itu tidak apple to apple. Kebanyakan dari orang yang peduli Palestina itu pasti lebih peduli sama apa yang terjadi di Indonesia. Kebanyakan orang yang terlibat di aktivasi Palestina itu biasanya udah melanglang buana untuk membentang kebaikan di segala penjuru Indonesia, termasuk aku dan termasuk teman-teman lainnya. Jadi kalau kalian masih terus membandingkan itu nggak binari sih menurut aku. Dan wake up, bangun. Kalian lihat itu di luar negeri, orang-orang pinter, Harvard, mahasiswa Stanford, MIT dan sebagainya, pada demo ke negaranya, demo ke kampus untuk menyerukan keberpihakan terhadap Palestina. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang ngebela Palestina itu orang-orang pinter. Jadi kalau kalian masih abu-abu atau masih ya yang penting damai, bela dua-duanya, it's complicit. Bahkan kalau bela Israel berarti kalian bodoh. Jadi please wake up, jadilah orang pinter, lihat pakai nalar, belajar sejarah, dan terus suarakan untuk orang-orang yang tidak bisa bersuara. Kak, satu lagi ada yang ketinggalan, sorry banget. Nggak apa-apa. Biasanya Kak Saskia mereka suka ikut juga. Iya, ikut bersamai kita tapi nggak ikut pelayaran. Oh, oke. Nggak dapat izin dari suami. Oh iya, karena Tapi Kak Iya sangat membersamai banget sih. soalnya dia selalu sangat sosmednya selalu untuk Sangat banget, dan dia membersamai kami. kalau ini beliau lagi umroh ya, Iya. tapi tetap mantau terus. Iya, kita bikin grup sama Kak Iya. Oh ya. Kak Iya yang sangat provide kita. Kak, Ana, kemarin sempat menarik sedikit. Kak Bia lagi ada kendala sama anaknya kemarin, trauma. Oh iya, Kenapa Kak sempat komunikasi juga? sekilas aja sih. Iya. Tapi support lah ya. Dia support pastilah, aku ikut ngepost repost juga. Ikut repus juga. Iyalah, ternyata pelakunya tentara. Oknum. Diduga tuh. Iya. Tapi iya, udah ada buktinya. Sudah ditahan memang lagi terus. Iya. Komplisit. Support dong. Buat Kak Iya, tetap semangat menyuarakan kebenaran. Jangan takut sama saya anggota. Banyak yang dukung Kak Iya, dan semoga kalah, semoga mentally lekas sembuh. Semangat Kak Iya dan keluarga. Kemudian